tersangka semakin membesar dan terus berkembang. Sudah hampir 3 minggu kisruh antara KPK dan Polri bergulir, namun hingga saat ini belum terlihat penyelesaian yang jelas. Harapan muncul ketika akhirnya Presiden membentuk Tim 9. Polemik kembali mengganjal ketika rekomendasi yang diajukan oleh Tim 9 dan One Team Press berbeda 180 derajat. Tim 9 merekomendasikan agar Jokowi membatalkan rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Sedangkan One Team Press merekomendasikan sebaliknya. Presiden sebagai pemimpin negara pun terlihat tidak bisa mengambil sikap dengan tegas, bahkan cenderung mengulur waktu. Di sisi lain, babak demi babak perseteruan KPK Polri terus bergulir. Satu demi satu pimpinan KPK dilaporkan. Seluruh pimpinan KPK terancam berurusan dengan pihak kepolisian menyusul upaya kriminalisasi oleh berbagai pihak. Laporan-laporan pidana yang berkaitan dengan pimpinan KPK, baik yang sedang atau sudah menimpa Bambang Wijayanto, kemudian laporan pidana yang ditujukan kepada Pak Adnan Pandu Praja, Pak Seten, bahkan juga saya, saat ini termasuk salah satunya saya juga, yang menimpa diri saya sulit dibantah bahwa itu erat hubungannya dengan penetapan DG sebagai tersangka. Jadi laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini adalah tujuan untuk mengkriminalisasi. Saya pergi untuk pulang. Saya bertugas untuk menjalankan mandat kepemimpinan sebagai pimpinan KPK. Saya tahu kehadiran teman-teman pada saat ini adalah bentuk keprihatinan. Dan saya sangat mengapresiasi itu. Saya sebagai salah satu pimpinan lembaga penegak hukum akan datang menunjukkan kelasnya bahwa penegak hukum itu harus taat pada hukum. Kalau toh akibat terberat yang harus diambil adalah saya harus meninggalkan jasad saya, itu saya akan ambil. Di sisi lain, tim kuasa hukum Budi Gunawan menuntut keadilan melalui sidang pra-peradilan. Saya masih yakin, masih banyak hakim dan masih banyak masyarakat yang punya hati nurani. Kita tidak ingin kita dipermainkan oleh sekelompok orang yang dalam hal ini melakukan pemberdayaan hukum dengan sesuka-suka mereka, atau maksudnya dalam hal ini menerapkan hukum progresif. Hukum kita itu adalah hukum positif. Jadi kita yakin karena kita punya bukti-bukti yang sangat kuat yang tak terbantahkan, tidak mungkin bisa dibantah. Meskipun sempat diundur, namun beberapa pengamat mengatakan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan justru bisa berdampak buruk bagi KPK. Bahkan apabila pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, ini bisa menjadi lonceng kematian KPK. Kisruh KPK Polri ini ibarat sebuah pertandingan. Jika wasit sebagai pimpinan suatu pertandingan tidak adil, maka hasil pertandingan berakhir kisruh antara dua kubu. Sekarang saatnya publik menunggu sikap Presiden selaku wasit dalam menyelesaikan permasalahan ini. Disiarkan secara langsung, Indonesia Lawyers Club malam ini hadir kembali dengan tema Sudden Death, KPK versus Polri. Dan sekarang kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul Sudden Death, KPK versus Polri. Setelah penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka
oleh KPK. Ternyata perkembangan berita tentang KPK versus Polri berkembangnya kemana-mana dan menjadi isu tidak hanya hukum, tapi menjadi isu politik dan berbagai gosip pun muncul akibat dari kasus ini. Dan diantaranya selain dari Budi Gunawan mengajukan pra-peradilan ke pengadilan yang juga menjadi polemik atau perdebatan, bisakah penetapan seorang jadi tersangka menjadi objek perkara di pra-peradilan ataukah tidak? Ini juga belum jelas dan hakim juga masih menunda persidangan sampai pekan depan. Perkara ini beranak lagi dengan beberapa pengaduan terhadap komisioner KPK. Setelah Bambang Wijayanto dijadikan tersangka oleh Mabes Polri, sekarang ada pengaduan untuk Ketua KPK sendiri, Abraham Samad, yang diadukan seorang wanita bahwa dia terlibat dalam pemalsuan data untuk menerbitkan paspor. Tapi tidak hanya Bambang Wijayanto dan Abraham Samad, dua komisioner lain juga tiba-tiba muncul perkara mereka, seolah-olah perkara sudah beranak pinak. Dan malam ini kita akan membahas semuanya, tapi sebagian dari narasumber kita belum hadir karena pada ke Barreskrim hari ini menemani Bambang Wijayanto untuk diperiksa, dan karena itu kita agak terlambat tadi membuka diskusi ini karena menunggu narasumber yang lain. Dan sebelum diskusi saya mulai, saya persilakan rekan saya Sujiwo Tejo untuk mengisi atau menggelar wayang yang dia persiapkan, wayang Tafif. Terima kasih Pak Karni, tapi malam ini saya tidak bisa lucu karena ini sangat serius. Saya bersama Tafif Lampung akan menyajikan sebuah hikayat dari Ramayana, dari cerita Gua Kiskenda. Syahdan, pada ketika itu di Gua Kiskenda ada dua raja yang bertanduk, namanya Jatisura dan Mahesasura. Oh, pada suatu hari Mahesasura yang bertanduk dan Jatasura yang bertanduk ngobrak-abrik kahyangan karena ingin menagih Dewi Kemakmuran sebagai istrinya, yaitu Dewi Tara. Lalu terdengarlah suara dari kahyangan, dewa sudah tak bisa menghadapi tanduk Mahesasura dan Jatasura. Subali dan Sugriwa, tolonglah habisi Jatasura dan Mahesasura. Ketika itu muncullah Sugriwa dan Subali di depan Gua Kiskenda yang terkenal indahnya. Subali berkata, adikku Sugriwa, aku akan masuk ke dalam gua. Nanti gua itu kamu tutup, aku akan berperang melawan Mahesasura dan Jatasura yang bertanduk. Begitu dari mulut gua keluar darah merah, itu berarti mereka yang kalah. Begitu keluar darah putih, itu artinya darahku, darah Subali. Maka ketika keluar darah putih, nikahilah Dewi Kemakmuran itu. Perang! Tetapi nasib tak bisa dituo, garis hidup sudah termaktub, sudah tertulis. Ternyata Subali
berhasil mempertemukan kepala Jatasura dan Mahisasura, disampilkan sehingga otaknya berkumpul dengan darahnya. Keluar di gua itu darah merah putih. Di luar gua, adiknya Sugriwa menyangka bahwa kakaknya telah mati, maka ia menikahi Dewi Kemakmuran itu. Peranglah, kata Subali. Sugriwa, secara peraturan SOP kamu betul, karena aku memang bilang kalau darah itu merah dan putih berarti aku juga mati. Tapi faktanya yang putih itu bukan darah, itu adalah otaknya Mayasura dan Jatasura. Faktanya aku masih hidup. Kamu boleh menangkap aku, kamu boleh memporak-porandakan aku, tapi hadapilah rasa keadilan rakyat. Dan pada kejauhan itu, Pak Sahetapi Profesor, datanglah Rama yang ingin membela dan intervensi Sugriwa. Dia memanah sang Subali, dia panah dari belakang. Oh, matilah Subali. Terdengar suara dari antariksa, Rama, kau betul membunuh aku dari belakang karena SOP-nya secara hukum memang begitu. Subali tak bisa dibunuh dari depan karena aku berkalung pemberian Batara Indra. Aku imun, tapi aku hanya bisa ditelikung dari belakang. Kau akan jadi pahlawan, tapi ingat rasa keadilan rakyat. Kau akan menghadapinya, aku akan dipenjara, tapi kau akan dipenjara oleh rasa keadilan rakyat, karena rakyat anti korupsi. Aku teringat saja Sutarji kau sembahli dari Riau. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Di sanalah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Kau para lawyer, para penegak hukum tak bisa menyingkir kemanapun kau melangkah, kau menapak air mata kami. Kemanapun kau terbang, kau akan hinggap di air mata kami. Kemanapun kau berlayar, kau akan arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, tak bisa mengelak, tak bisa kemana pergi. Maka wahai para penegak hukum, menyerahlah kepada kedalaman air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan mulai diskusi kita yang judulnya Sudden Death, KPK versus Polri. Kalau wasit tidak meniup fluid malam ini atau besok, ini ada yang kalah, ada yang menang, dan pertandingan gak diperpanjang lagi. Sekarang Kadif Humas Mabes Polri, sebelum kawan-kawan di meja satu lagi pada datang, saya harus mulai lebih dulu. Apa perkembangan sampai hari ini, Pak Rumi? Terima kasih Pak Karni. Pertama, salam hormat dari Bapak Wakapolri, mewakili keluarga besar Polri di seluruh tanah air, untuk Pak Karni Ilyas dan seluruh anggota ILC, juga tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Saya tentu mewakili sesuai dengan arahan Bapak Wakapolri untuk hadir sesuai dengan tema pada malam hari ini. Ini cukup menakutkan ini Pak Karni ya. Tapi tadi sudah diawali oleh dalang kita sebuah filsafat yang sangat tinggi
tentu yang menjadi bagian yang perlu direnungkan oleh kami dan kawan-kawan di seluruh tanah air. Minggu atau kali yang ketiga saya hadir mewakili Polri dan diskusi kita masih berkutat dalam penanganan kasus. Kalau yang pertama berkaitan dengan penetapan tersangka oleh KPK, kemudian minggu kemarin kita mendiskusikan tentang penanganan kasus di mana Pak BW selaku tersangka, dan malam ini tentu kami dari Polri berharap bahwa diskusi pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan dan pembelajaran kepada masyarakat tentang penegakan hukum yang baik yang semestinya. Kami menginformasikan kepada Pak Karni dan seluruh hadirin malam ini dan pemirsa di rumah, dan juga pemirsa tentu di rumah yang mengikuti acara ILC malam ini, bahwa penanganan kasus sampai saat ini, kasus yang berkaitan dengan laporan Pak Sugianto Sabran, di mana terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Pak BW, malam ini sedang didengar keterangan sebagai tersangka dengan didampingi oleh beberapa penasihat hukum beliau sejak jam 12 lebih tadi siang. Kawan-kawan mengapa memanggil dan memeriksa kembali? Tentu ini berkaitan dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan, di mana sampai saat ini sudah 8 saksi yang didengar keterangan, memperkuat proses penyidikan, 2 ahli sebagaimana pada pemeriksaan terdahulu, dan dokumen-dokumen yang diperoleh sudah dilakukan penyitaan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena itu, pemeriksaan sejak tadi siang merupakan bagian untuk mencocokkan keterangan-keterangan para saksi, ahli, bukti-bukti yang diperoleh kepada tersangka BW. Apabila hasil pemeriksaan ini kemudian dilihat secara keseluruhan oleh penyidik melalui diskusi dan gelar perkara bahwa sudah maksimal, tentu hasil penyidikan ini tidak perlu terlalu lama untuk diajukan dalam bentuk berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, karena alat bukti yang sah sudah tercukupi. Keterangan tersangka yang diupayakan dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka, tentu yang paling penting adalah keterangan terdakwa di sidang pengadilan. Kalau kita lihat ranking alat bukti, keterangan tersangka itu ranking kelima, Pak Karni Ilyas. Apa maksudnya itu ranking kelima? Ya, kan ada 5 alat bukti menurut pasal 184 KUHP. Yang utama itu adalah keterangan saksi. Betul. Dan itu kita sudah peroleh bahwa aktus reus dari kasus ini sudah bisa dibuktikan. Bagaimana mens reanya itu terus kita upayakan untuk bisa dibuktikan, sehingga pada saat disajikan di sidang pengadilan, hakim bisa menyidangkan sebagaimana yang sudah kita hasilkan untuk dibuktikan apakah kredibilitas penyidik ini bisa betul-betul dibuktikan di sidang pengadilan. Kemudian ada kasus yang lain yang juga sedang ditangani berkaitan dengan laporan dari KPK Watch, di mana terlapornya adalah salah satu pimpinan di KPK, AS. Sudah 12 saksi yang didengar keterangan, kemudian 1 ahli yang didengar keterangan, di samping
bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak pelapor, juga bukti yang diperoleh penyidik telah memperkuat proses penyidikan ini. Namun demikian, sampai saat ini kita belum sampai kepada menetapkan tersangka, karena kita berupaya untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, sehingga ketika kita menyentuh pemeriksaan tersangka, maka pemeriksaan itu tinggal mengklarifikasi, mencocokkan, dan tidak lagi bergantung kepada keterangan tersangka di dalam. Ini kasus yang di ujung pandang yang dibilang bukan. paspor Ini kasus dengan dasar laporan polisi nomor 75 1 Romawi 2015 tentang penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh AS selaku Ketua KPK dengan cara berhubungan langsung dengan pihak yang diduga memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Tersangkaan pasalnya ini adalah pasal 36. Apa yang kasus Emir Muiz? Kasus yang berkaitan dengan berita di Kompasiana dengan judul Rumah Kaca. Mungkin Pak, artinya ini berkaitan dengan pernah salah satu petinggi di salah satu parpol ya, PDIP. Pernah merilis untuk menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya menurut beliau. Baik, dilanjutkan Jenderal. Ya, kemudian ya kasus ini masih terus dilakukan proses penyidikan. Kemudian mungkin masyarakat ingin mengetahui tentang laporan yang lain. Ini juga masih dalam proses penyelidikan, belum sampai kepada tingkat penyidikan, karena penyidik Bareskrim Polri sangat berhati-hati di dalam penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Kita tidak ingin kemudian masyarakat curiga tentang istilah kriminalisasi. Kita bisa buktikan bahwa 2 kasus yang diterima dan sudah masuk kepada proses penyidikan itu bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah, merupakan sebuah perbuatan pidana. Jadi bukan laporan yang direkayasa, yang bukan perbuatan tindak pidana, kemudian seolah-olah penyidik merekayasanya seakan-akan sebuah perbuatan pidana. Nah, kita bisa membuktikan bahwa dari 2 kasus yang diterima atas laporan masyarakat, bisa kita dapatkan alat bukti yang sah. Ya, mudah-mudahan semua bisa kita sajikan di sidang pengadilan, sehingga masyarakat bisa mengikutinya melalui sebuah proses di sidang pengadilan, Pak Karni. Ada yang menarik, Jenderal. Setelah BG ditetapkan jadi tersangka, tidak hanya gugatan pra-peradilan, tapi tiba-tiba orang-orang melapor ke Komisioner KPK, ke Mabes Polri. Agak sulit menafikan bahwa ada, kalaupun tidak rekayasa, ada support agar orang-orang ini melapor ke Mabes Polri. Saya kira kita bisa memahami ya kecurigaan tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa penyidik Bareskrim Polri tidak harus serta-merta menerima laporan dari masyarakat itu tanpa sebuah pengkajian yang harus dilakukan dalam bentuk gelar perkara. Jadi gelar perkara itu seperti focus group discussion.
di mana atasan penyidik bisa memimpin untuk melihat kasus yang dilaporkan ini dikaji dengan pelapornya, apakah memang merupakan sebuah tindak pidana. Ya, kalau kita ingin mengetahui mengapa kemudian para pelapor ini membawa laporannya ke Baris Krim Polri, saya kira ini sangat terbuka karena tidak pernah kita tutup-tutupi, ya, kita transparan. Silakan masyarakat dan juga media bertanya langsung kepada para pelapor ini, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang mereka membawa laporan ini ke Baris Krim Polri. Ya, jangan kita kemudian melihat dengan adanya penetapan tersangka seorang Pati Polri oleh KPK, yang mana begitu ada penetapan tersangka oleh KPK, Polri kan tidak memberikan sebuah perlawanan, kecuali kita memberikan penghormatan kepada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita lakukan upaya melalui mekanisme hukum pra-peradilan karena kita menghormati hak dari tersangka BG untuk menuntut keadilan, di mana menurut kajian secara hukum, secara yuridis, ditemukan beberapa kejanggalan ketika menetapkan BG selaku tersangka. Pertama, bahwa prosedur-prosedur yang dilakukan seperti biasanya menurut SOP, ada pemeriksaan saksi-saksi untuk mengetahui dan mengklarifikasi. Ini kasus ini jangan kemudian masyarakat bias. Kasus ini gratifikasi, ya, korupsi tapi modusnya gratifikasi. Artinya ada yang memberikan gratifikasi dan ada yang menerima. Nah, yang memberikan gratifikasi sampai saat ini masih dipersoalkan oleh penyidik KPK, belum hadir. Artinya belum pernah ada pemeriksaan para saksi yang bisa dicurigai memberikan gratifikasi tersebut. Biasanya juga ada klarifikasi kepada calon tersangka sebelum menetapkan sebagai tersangka, ada klarifikasi dengan mendengar keterangan sebagai saksi. Ini belum pernah ada. Nah, ada beberapa hal yang lain yang kemudian dibawa di dalam proses peradilan. Saya kira pembahasan itu nanti merupakan bagian kewenangan dari hakim. Yang menggugat pra peradilan ini BG pribadi ataukah Mabes Polri yang BG pribadi? Saya hanya menjelaskan kepada Pak Karni dan seluruh yang hadir juga para pemirsa agar ada pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak dibawa bias, ya. Kita tidak kemudian melihat kasus yang ditangani oleh KPK itu sebagai bentuk, ya, penyerangan kepada Polri. Makanya kita hargai. Oleh karena itu kan judul malam ini sebenarnya saya kurang setuju, karena ini kan bukan pertandingan, bukan ada serang menyerang, ya, tapi ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu. Pak BG kan individu, bukan Polri. Walaupun memang Kadif Hukum Polri diperintah oleh pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum, itu hak, Pak. Baik, hak. Tapi pertanyaannya tadi saya belum terpuaskan. Dalam seminggu setelah penetapan BG itu seolah-olah pengaduan terhadap komisioner KPK itu tumbuh kayak cendawan tumbuh, orang bilang, setelah musim hujan. Jadi dari Makassar untuk AS, dari Jakarta penyalahgunaan,
kemudian Zulkarnain diadukan lagi di Jawa Timur, kemudian Pandu juga diadukan. Ini sulit kita tidak menafsirkan ada pembalasan, makanya tadi jadi sudden death, seolah ini pertarungan udah. Kalau cara berpikir kita menggunakan pemikiran yang prejudice, ya, ada stereotip yang kita gunakan, ada keberpihakan kepada salah satu institusi, maka cara berpikir kita seperti itu, ya. Artinya begini Pak Karni, saya ingin mengajak masyarakat fair, ya. Kalau kita mau melihat penegakan hukum itu, kita letakkan penegakan hukum itu bukan di media, tapi ada di proses penyidikan, kemudian diserahkan ke jaksa untuk didakwa di pengadilan. Kalau kita menilai, ya bisa-bisa saja 1000 orang menilai, bisa 2000 hasilnya, dan itu kita temukan di pelajaran hukum ketika kita kuliah di Fakultas Hukum. Semua tahu, mahasiswa-mahasiswa ini juga sangat paham. Kita boleh berpikir sesuai dengan pemikiran kita, tapi tidak boleh kita memaksakan pemikiran kita untuk mengintervensi proses penegakan hukum, apalagi menggunakan stigma negatif terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung. Seharusnya masyarakat mendukung untuk memberikan ruang dan waktu bagi Polri membuktikan apa benar. Ini kredibilitas Polri ini Pak. Artinya penyidik-penyidik ini sama saja dia bunuh diri kalau dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, saya ingin bahwa forum ini justru bisa menjadi solusi bagi kita, pencerahan bagi masyarakat yang masih terombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran bias tentang kriminalisasi. Banyak profesor di sini, mungkin beliau yang lebih akan memberikan pencerahan tentang apa sebenarnya arti kriminalisasi. Polri sudah membuktikan bahwa kami sedang melakukan penyidikan untuk membuktikan bahwa ada perbuatan pidana, ada actus reus di sini, ya, yang sedang kita proses untuk kita buktikan, nantinya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa juga akan mengoreksi Pak Karni. Kami diawasi bukan hanya jaksa, masyarakat, media, dan kami sangat welcome, ya. Tapi ingat, kami tidak gentar, ya. Kami tidak gentar. Apapun yang terjadi, kami ingin agar proses ini proporsional dan profesional, agar masyarakat terbuka matanya bahwa ini bukan perlawanan terhadap institusi, ya. Kita cinta dan sayang kepada KPK. Adik-adik saya ada di sana banyak Pak Karni. Mereka bekerja keras di sana dan kita hargai. Tapi kalau ada individu-individu yang melakukan penyimpangan, apakah kemudian kita tutup mata untuk sebuah upaya pemberantasan korupsi? Penegakan hukum itu bukan hanya kasus korupsi, begitu banyak kasus yang harus kita tangani, dan kami mohon masyarakat juga bisa mempercayai apa yang sedang kami lakukan. Begitu Pak Karni? Ya, ya, justru yang saya pertanyakan itu pertanyaan-pertanyaan publik yang berkembang sampai saat ini untuk diklarifikasi oleh Kadif Humas. Mungkin terakhir, kalau bukan ada support untuk pengaduan-pengaduan, hanya pengaduan ini udah dari dulu, tapi baru sekarang Polri ingat bahwa dulu ada pengaduan ini. Ada nggak kemungkinan begitu? Tentu Kabar Reskrim itu, Polri itu kan punya
Kepala Biro Pengawasan Penyidikan yang bisa melakukan pengawasan, mengoreksi apakah pada tahun-tahun sebelumnya ada hal-hal yang menjadi kendala, apalagi kemudian penyimpangan di dalam penanganan kasus. Kemudian Irwasum Polri dibantu Kadif Propam Polri bisa melakukan pengawasan internal apabila ada hal-hal yang dicurigai ya di dalam penanganan kasus tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena ya kasus Kota Waringin misalnya yang melibatkan BW sekarang itu 2011 di LC aja pernah ada yang bongkar kasus itu dan juga udah diadukan oleh pelapor ke Mabes, tapi tidak ada tanggapan ketika itu. Baru sekarang itu ditanggapi dengan positif. Oleh karena itu ini merupakan bagian dari kerja keras Kabar Reskrim Polri yang baru ini untuk menunjukkan kepada masyarakat sekaligus mengevaluasi penanganan kasus-kasus sebelumnya. Ya, artinya kalau sekarang Kabar Reskrim Polri itu ingin meluruskan proses-proses penyidikan yang sebelumnya, apakah juga tidak boleh? Tentu ini merupakan bagian yang harusnya diberikan apresiasi. Karena apa? Karena Kabar Reskrim Polri yang baru bersama-sama penyidik ingin bekerja keras, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pak Karni, demikian. Baik, Irjen Pol Roni Sompi, kita rehat sejenak. Sudden death KPK versus Polri. Sekarang saya ke pengacaranya Komjen Budi Gunawan, Frederick Yunadi. Apa alasan dari kuasa hukumnya Budi Gunawan mengajukan pra-peradilan? Ya, dalam hal ini Pak, menurut tim kami 27 orang Pak ya, bukan 27? Iya Pak. Itu rapatnya berapa hari, berapa malam tuh 27? Jadi kita selalu rapat Pak, hampir setiap hari Pak, kita membahas bersama. Jadi kami sudah menemukan Pak alas hukum yang sangat kuat Pak. Ya, jadi memang Pak belakangan ini kan banyak yang menyerang Pak, mengatakan pasal 77 Pak ya. Tapi kan kita memang Pak KUHAP itu limitatif Pak ya. Tetapi kan KUHAP itu kan filosofinya harus kita buka. Dan saya bisa memberikan suatu contoh Pak, ada 4 putusan yang menyatakan sebagai tersangka, itu kan sudah dikabulkan oleh pengadilan. Artinya ada 4 gugatan ya penetapan tersangka, menggugat penetapan tersangka pra-peradilan Pak, dan dikabulkan oleh pengadilan. Iya betul artinya Pak. Tidak jadi tersangka. Oh iya, tapi dalam hal ini ternyata kan dalam pelaksanaan Pak ya kan ada pernah, mungkin nanti rekan Madir yang bisa lebih jelaskan Pak ya, karena beliau yang nanganin Pak, bukan saya yang nanganin kasus tersebut. Jadi pengadilan tipikor itu menyatakan bahwa putusan pra-peradilan tidak mengikat daripada putusan tipikor Pak. Jadi seolah-olah pengadilan tipikor sama pengadilan negeri itu adalah punya tingkat berbeda. Tipikor itu lebih tinggi Pak, dia bisa mengabaikan atau mengesampingkan putusan. Inilah Pak suatu hal yang merupakan malapetaka daripada buat NKRI ini Pak. Karena sekarang Pak pejabat-pejabat kita Pak banyak yang suka menafsirkan Pak, dan dia lupa Pak, ada pasal 8 Pak daripada kekuasaan kehakiman Pak, itu kan sudah sangat jelas Pak, seseorang kalau belum diputus oleh pengadilan menggugat kekuatan hukum tetap kan dia tidak bisa dinyatakan bersalah Pak. Tapi sekarang kan bertubi-tubi Pak, suatu image yang diciptakan oleh media, mohon izin Pak, kan seolah-olah Pak klien kami Pak BG itu sudah dinyatakan salah, dia itu tidak pantas mendudukin jadi Kapolri, dia itu tersangka. Apakah tersangka itu bisa benar Pak? Memang selalu KPK itu media atau pakar
pakar-pakar atau narasumber yang mengatakan begitu dikutip oleh media? Ya kemungkinan juga kami nggak tahu Pak ya, tapi kan sekarang berkembangnya berita ini kan karena media Pak. Tanpa media kan oh iya Pak. Artinya berkembangnya melalui media. Jadi kalau dalam hal ini KPK sesumbar kan Pak, apa yang dituntut KPK pasti benar. Kenapa nggak suruh dia jadi ketua pengadilan tipikor sekalian Pak? Jadi sekaligus kan Pak borong semuanya. Itu kan suatu hal yang tidak mendidik masyarakat Pak. Kita harus menghormati praduga tak bersalah. Tapi sekarang kan masyarakat sudah diciptakan suatu kondisi Pak, yang ditetapkan oleh KPK pasti penjahat, pasti salah Pak. Ini yang kita membongkar Pak. Nanti dalam hal pemeriksaan dari praper Pak, kami akan bikin kejutan Pak. Kami akan hadirkan ya dalam ini penyidik KPK maupun mantan penyidik KPK Pak. Dia akan bongkar borok-boroknya Pak. Nanti lihat aja Pak apa yang terjadi. Yang ini yang kami sedih Pak. Lah kan ini yang diajukan pra peradilan Pak. Kau udah sampai ke borok-borok itu bagaimana ceritanya? Begini Pak, kami akan menghadirkan namanya saksi fakta Pak. Saksi fakta itu kami akan memberitahukan pada hakim bagaimana kinerjanya daripada KPK yang sebenarnya oknum Pak ya, bukan institusi Pak. Dia akan menceritakan A sampai Z Pak. Dalam rangka pra peradilan ini? Oh iya, yang tidak ada kaitannya dengan klien kami. Kami akan memberikan contoh Pak. Suatu lembaga Pak, akan kita buktikan bahwa lembaga ini pimpinannya tidak benar Pak. Bila kita bisa membuktikan orang dalam, membuktikan bahwa memang dalamnya tidak benar Pak. Kami tidak kasuistis Pak, tidak khusus untuk pada klien kami Pak. Kami akan membuka, itu adalah teknik-teknik kita bagaimana membuktikan Pak. Kita meyakinkan pada hakim. Apa yang kita lakukan seperti apa itu Pak, akan mendukung argumen bahwa penetapan jadi tersangka ini tidak benar? Itu salah satu Pak. Karena kita punya alasan itu banyak sekali Pak. Kalau saya buka sekarang, Pak Namri kan pasang kuda-kuda Pak. Dengan adanya praper hari-hari pertama itu kan kaget Pak. Karena Pak, mereka itu kan melemparkan satu isu. Kita melakukan perubahan Pak. Bukan perubahan Pak, kita menarik gugatan, kita majukan gugatan baru. Permohonan apa? Bukan gugatan dalam hal ini. Ya, gugatan atau permohonan lah. Tapi kalau ada baru kan berarti ada ralat yang pertama kan? Iya, pasti ada perbedaan Pak. Karena kita melakukan diskusi kan Pak, apa yang harus kita perbaiki lagi ya, Pak? KPK alasannya mereka nggak sempat mempelajari setelah diralat. Ya, tapi dalam hal ini Pak, kalau waktu seminggu nggak sempat apa nggak kebangetan kan Pak? Setidak-tidaknya Pak, kalau dia menghormati institusi Pak, dia harus kirim surat atau datang menyatakan pada hakim, mohon izin tidak bisa hadir karena ini kami belum siap. Dan semua orang tahu Pak, yang pernah beracara itu ngerti Pak, hari pertama untuk praper itu paling pembacaan Pak, nggak ada apa-apa. Kecuali kita siap Pak ya, yang termohon itu langsung berikan jawaban, silakan Pak. Tapi umumnya itu hanya membaca Pak. Alasan nggak siap, apanya nggak siap Pak? Manusianya nggak siap atau mentalnya nggak siap Pak? Baik Pak, tapi bukankah pasal 37 KUHP membatasi apa saja yang bisa digugat, yaitu ya penahanan, penangkapan, penyitaan, Pak, mungkin, atau ganti rugi ya. Tapi Pak, kita bisa melihat daripada penjelasan pasal 80 kan gitu Pak, penjelasan daripada pasal 95 dan kita kaitkan dengan pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Apa penjelasan pasal 80 dan 95? Penjelasan pasal 80 Pak, saya tidak 100% hafal Pak ya, tapi kurang lebih Pak ya, intinya lah Pak. Intinya upaya paksa, penyidikan penuntutan dalam hal melakukan upaya paksa, misal contohnya Pak ya, misalkan terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan Pak, dan lain-lain Pak. Dalam hal ini kan kami Pak, karena kan pendapat hukum bisa kita berbeda Pak, kan kami menafsirkan dan lain-lain itu sudah termasuk dalam hal ini adalah penetapan tersangka. Apalagi Pak, klien kami bukan hanya ditetapkan tersangka Pak, saya rasa semua rakyat tahu Pak, beliau telah dicekal Pak. Cekal itu sudah membatasin gerak-geriknya seorang Pak, itu adalah penahanan secara tidak langsung Pak, seperti tahanan kota Pak, ini tahanan negara kan gitu Pak, nggak bisa keluar kemana-mana Pak, itu upaya paksa Pak. Dan saya sendiri Pak, khususnya Pak, saya sudah berapa kali Pak mengajukan praper terhadap penyitaan, penggeledahan Pak, dan insya Allah Pak saya menang terus Pak. Dan memang itu tidak tertera dalam pasal 77 Pak, karena dalam undang-undang Pak kita tidak bisa hanya melihat satu pasal Pak, itu terlalu sempit kita melihat satu pasal. Kita harus lihat maknanya undang-undang itu apa, terutama KUHP itu maknanya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Maka kita kaitkan dengan ACCPR Pak. Dalam hal ini kan pelanggaran-pelanggaran cukup banyak Pak.
Bahkan perlu Pak, saya udah ngomong sama klien kami Pak, kalau perlu Pak kasus ini kita bisa bawa ke Den Haag Pak. Pelanggaran hak asasi manusia Pak, bisa kita lakukan, kenapa tidak Pak? Dan hak kita untuk melakukan pembelaan diri. Kenapa langsung kita hak ke Komnas HAM dulu? Kita juga punya Komnas HAM. Ya, dalam hal ini Pak, kami kan ingin dalam hal ini seandainya Pak, dalam hal di pra-peral kita mengalami suatu kesulitan dan sebagainya, kemudian adalah pihak-pihak tertentu yang menghimpun kekuatan Pak. Nah, itu kan mau nggak mau kan kita melari ke internasional Pak. Itu kami Pak yang mengusulkan, belum tentu klien kami bersedia Pak. Tapi sudah diusulkan. Kita sudah bicarakan saja Pak. Pak Frederick Yunadi ini yakin nih akan diterima oleh pengadilan? Oh, kami 100% yakin Pak. Kami kalau perang Pak tidak pernah tidak ada 1% pun atau 0,5% pun ya, bisa kalah bagaimana Pak. Kita tidak ada plan B Pak. Kita hanya satu plan, proper, wajib harus menang Pak. Karena kami yakin Pak, hakim maupun banyak masyarakat Pak masih punya hati nurani Pak. Karena kalau semua hanya berdasarkan pada undang-undang yang sempit Pak, kita baca dong Pak daripada undang-undang kekuasaan kehakiman Pak. Kan dalam hal ini kan ada namanya Pak ya, hakim itu kan bisa membentuk hukum apabila dia melakukan suatu penemuan kaidah hukum Pak. Hakim itu tidak bisa menolak Pak suatu perkara alasannya undang-undang tidak ada atau tidak ada pasal yang mencantumkan Pak. Inilah yang sekarang dipakai sama para 40 kasus yang penetapan tersangka itu Pak yang dikabulkan. Baik, Pak Magdir yang bikin gugatannya bagaimana? Pertanyaannya sama dengan yang saya tanyakan sama beliau. Ya. Makasih Bang Karni. Memang kalau kita lihat secara limitatif ya, pasal 77 itu memang membatasi apa sih yang boleh dilakukan dengan pra-peradilan itu. Ya. Akan tetapi jangan lupa bahwa hukum itu kan tidak berhenti pada ruang hampa kan. Hukum itu berkembang terus-menerus. Nah ini saya kira yang harus kita ingat betul secara baik. Kemudian yang kedua, hukum acara itu kalau saya tidak keliru ini ada dua orang profesor, ada orang ahli hukum banyak, ahli hukum pidana, ada dua orang profesor di sini yang saya tahu. Bahwa hukum acara itu sebenarnya hakikatnya adalah untuk membatasi kegiatan-kegiatan penegak hukum yang bisa melakukan upaya paksa. Jadi bukan haknya warga negara yang dibatasi oleh hukum acara. Ya. Ini prinsip dasar yang kalau kita coba lihat, ya mungkin terlalu jauh kalau kita lihat bagaimana makna carta dan seterusnya dan perkembangan mengenai hukum acara ini. Akan tetapi satu hal yang saya kira kalau misalnya kita akan jadi positivis ya, bahwa kalau dikatakan hanya yang boleh dilakukan itu hanya yang dikatakan oleh undang-undang, maka kesalahan dalam penyitaan misalnya itu juga tidak boleh kita ajukan pra-peradilan. Sekarang itu terjadi di mana-mana, ratusan kasus mengenai hal seperti ini dan dikabulkan. Nah, kebetulan saya salah seorang yang ikut serta dalam satu perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika kita mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka dalam perkara korupsi. Ya. Orang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi, akan tetapi kan kalau kita coba lihat pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu kan salah satu di antara unsurnya itu adalah kerugian keuangan negara. Bagaimana orang bisa dikatakan korupsi ketika penghitungan kerugian keuangan negaranya itu belum pernah ada? Sebab kalau kita lihat misalnya bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi misalnya, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi itu harus nyata dan pasti. Nah, kalau andai kata ini kita jadikan iktibar mencoba melihat perkara yang dihadapi oleh Pak Budi Gunawan ini, Undang-Undang KPK itu secara jelas menyebut misalnya bahwa seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti. Ya. Nah, persoalannya adalah kalau kita coba lihat alat bukti itu, alat bukti yang sah menurut KUHP itu jelas
ada keterangan saksi, ada surat, ada keterangan ahli, dan seterusnya. Kembali kepada persoalan pokok kita ini, ya, ini yang tidak pernah diketahui sebenarnya, meskipun teman-teman di KPK kan mengatakan itu rahasia penyidikan, ya kan? Akan tetapi ada satu yang suka mereka lupakan, bahwa KPK itu bertanggung jawab kepada masyarakat, tidak kemana-mana. Ini undang-undang KPK. Nah, kalau andai kata memang betul bahwa mereka bertanggung jawab kepada masyarakat, itu yang harus dibuka kepada masyarakat. Apa sih bukti permulaan itu? Ya, tadi saya kira Pak Roni sudah mencoba sedikit pada awal menjelaskan bahwa kalau misalnya ini adalah berhubungan dengan suap atau gratifikasi, yang memberi suap itu siapa? Yang memberi gratifikasi itu siapa? Kualifikasi orang itu pantas atau tidak memberikan suap dan memberikan gratifikasi, ya kan? Kemudian juga kalau kita coba lihat, kita hubungkan juga dengan ya salah satu situasi sekarang ini yang terjadi di KPK. Apakah memang mereka mempunyai kewenangan 4 orang ini untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Karena dalam undang-undang tentang KPK, pimpinan KPK itu adalah 5 orang yang harus bekerja secara kolektif. Nah, dan bersama-sama mengerjakan, memutuskan sesuatu itu. Akan tetapi jangan lupa bahwa 4 orang pimpinan KPK itu hanya tinggal 4 itu karena permintaan KPK itu sendiri, supaya tidak perlu dilantik atau apa. Bahkan mereka, saya ingat betul di beberapa dari keterangan yang dikatakan bahwa cukup 4 orang. Nah, ini hal-hal yang saya kira patut kita lihat, patut kita cermati secara baik. Karena begini Bang Karni, saya kira saatnya sekarang ini kita bukan hanya memperdebatkan persoalan penetapan tersangka Pak Budi atau penetapan tersangka Saudara Bambang Wijoyanto, ya. Akan tetapi yang harus kita lihat proses penegakan hukum yang terjadi sekarang, baik di Polri maupun di KPK, itu yang harus kita lihat secara baik, ya. Apakah selama ini menurut Pak Magdir itu KPK sudah keliru ketika menetapkan? Cukup banyak mengenai satu perjanjian pengadaan IT perpustakaan, ya. Sementara orang yang mempersiapkan perjanjian dan melakukan hengki-pengki sehingga terjadi perjanjian itu, ya, itu dan mendapat uang juga dari situ, itu nggak jadi apa-apa, hanya jadi saksi. Yang jadi terdakwa dan jadi dihukum itu adalah penanda tangan perjanjian yang dari pihak UI. Dari swastanya tidak dijadikan apapun. Celakanya lagi apa? Ketika dituntut 5 tahun dan oleh pengadilan diputus 2 tahun, serta merta mereka melakukan banding. Salah satu alasannya apa? Karena di dalam putusan itu rektor tidak disebut-sebut ikut bersalah dalam pengadaan ini. Nah, apakah ini yang kita kehendaki? Kan tidak. Ya. Selama ini selalu kita bicara tentang bagaimana proses penyelidikan, bagaimana proses penyidikan dan proses peradilan di KPK itu orang nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau dengar. Saya kira ini waktunya, ya. Kita bukan, kalau saya terus terang, saya bukan mau mencoba mendiskreditkan teman-teman di KPK, tetapi mari kita perbaiki KPK itu. Bang Kani bisa bayangkan penggunaan undang-undang TPPU sekarang, ya. Saya mengalami ada orang yang mempunyai harta diperoleh tahun 97, ya, itu di-freeze untuk pekerjaan, untuk kegiatan yang dianggap korupsi tahun 2012. Tahun 97 itu kita undang-undang TPPU aja kita belum punya. Pak Romli saya kira bisa menjelaskan bahwa baru tahun 2002 dan 2003 kita punya undang-undang tentang TPPU. Kalau kita lihat lagi secara baik undang-undang TPPU itu, undang-undang TPPU nomor tahun 2003 itu yang diberi kewenangan itu hanya polisi dan kejaksaan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam beberapa perkara dengan serta-merta KPK gunakan itu, dan pengadilan takut untuk menolak itu. Pengadilan takut? Saya kira iya. Ini faktanya. Kalau seandainya, kenapa mereka tidak berani untuk mengatakan terang benderang di dalam beberapa perkara, ahli-ahli
hukum pidana dan ahli TPPU mengatakan bahwa ini undang-undang tidak bisa dipakai. Ya, akan tetapi semuanya ya sepertinya ya paling tidak saya merasakan bahwa cukup banyak orang yang takut. Satu lagi Bang Kani, salah satu contoh saya jadi penyalahgunaan wewenang terjadi dong. Justru karena itu, salah satu contoh satu lagi yang saya bisa tunjukkan, misalnya dalam perkaranya Ibu Atut, ya, pengacara Ibu Atut itu diperiksa dalam perkaranya beliau. Kenapa? Karena pernah ketemu dengan beberapa orang saksi dalam perkara pokoknya, bukan dalam perkara menghambat penyidikan. Kalau kan ini nggak benar, ya Pak, ya. Saya kira ini yang barangkali. Kenapa kalau begitu rakyat selalu mendukung apa yang diputuskan? Saya kira begini, ini yang paling kebanyakan, ya. Cerita buruk ini yang juga salah satu protes saya kepada beberapa teman wartawan yang saya kenal secara baik. Kenapa sih proses buruk ini tidak kalian mau ceritakan? Ya. Mereka rata-rata sambil ketawa-ketawa saja. Kebetulan saya kenal beberapa orang, gitu ya. Mereka hanya ketawa-ketawa saja. Nah, saya kira momentum sekarang ini, ya ke depan, mari kita perbaiki sama-sama. Saya kira ini ada Pak Romli, ada Pak Sehetapi, ada Pak Muzakir, dan lain-lain, ya. Gitu loh. Kalau kita mau memperbaikinya, kita bisa lakukan perbaikan mulai dari sekarang. Kalau Pak Sehetapi nggak setuju, nggak apa-apa. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Ataupun elektronik ataupun online juga masih menanti kapan Bambang Wijayanto akan berakhir atau selesai pemeriksaan yang kedua ini di Barreskrim Mabes Polri. Di belakang saya juga tampak sejumlah pengacara dari Bambang Wijayanto yang sejak siang tadi silih berganti mendampingi Bambang Wijayanto karena di ruang penyidik hanya diperbolehkan 3-4 pengacara. Di sini juga ada sekitar 20 pengacara, namun dengan alasan teknis karena tidak ruangan yang tidak mampu menampung seluruh pengacara untuk mendampingi Bambang Wijayanto, sehingga akhirnya hanya diizinkan sekitar 3-4 pengacara untuk mendampingi Bambang Wijayanto. Dan saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung. Belum ada keterangan yang pasti kapan pemeriksaan akan berakhir pada malam hari ini. Bambang Wijayanto sendiri dari informasi yang kami terima dari sejumlah pengacara yang silih berganti menemani Bambang Wijayanto telah dicecar lebih dari 20 pertanyaan seputar profesi Bambang Wijayanto saat menjabat sebagai advokat atau pengacara dalam penanganan kasus sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Dan seperti diketahui bahwa Bambang Wijayanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri sejak 23 Januari 2015 atas tuduhan dugaan menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Demikian informasi sementara, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rama mengabarkan langsung dari Mabes Polri. Demikian kabar terkini dan Anda dapat menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih. Torabika mengerti kamu suka cappuccino ala cafe, paduan susu dan kopi sempurna, creamy foam yang tebal, dan choco granul dari coklat asli. Perfecto. Cappuccino ala cafe, Torabika. Kasus atau ketidakharmonisan hubungannya antara KPK dengan kepolisian ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Jadi seringkali terkait dengan kepolisian, Komnas HAM suka menjembatani, suka membantu institusi penegak hukum khususnya kepolisian. Jadi kita lihat yang pertama misalnya Cebongan, Komnas HAM membantu institusi kepolisian. Baru kemarin saya ke Batam membantu institusi kepolisian. Sekarang ini juga. Dan banyak masyarakat melaporkan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM tahun ini 7.200 2014. Dan institusi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat Indonesia itu adalah institusi kepolisian. Tapi dia juga cepat merespons, merespons hasil-hasil baik itu surat maupun juga penyelidikan Komnas HAM. Jadi kooperatif, tapi juga nakal juga dikit ya.
jumlahnya tetap naik terus. Ya, karena soalnya yang boleh melanggar hak asasi itu kan kepolisian. Salah satunya. Makanya paling banyak dilaporin. KPK juga sering, tetapi tidak terkait korupsi-korupsi atau seperti yang sekarang dialami ya. Yang pertama gini, Bang Karni. Ya. Tanggal 20 laporkan ke Komnas HAM. Di situ delik aduannya adalah dugaan kriminalisasi. Dugaan kriminalisasi pimpinan KPK dan khususnya Bambang Wijayanto ke Komnas. Jadi kata kriminalisasi ini juga muncul pertama kali oleh masyarakat umum, kemudian juga oleh koalisi masyarakat sipil kepada Komnas HAM. Maka Komnas HAM pada hari itu juga, hari Senin tanggal 26, kita membentuk tim Komnas HAM penyelidikan dugaan kriminalisasi Bambang Wijayanto. Jadi, tapi pimpinan KPK, karena kami sudah membaca agak sedikit dinamika yang mungkin berpotensi para seluruh pimpinan KPK akan dilaporkan. Jadi, udah dilaporkan sekarang. Sebagian sudah dilaporkan, tapi potensi-potensi itu juga kita sudah dapat. Lalu hari Selasa kami mengundang Pak Bambang Wijayanto ke Komnas, mendapatkan informasi terkait dengan kasus yang dihadapi, baik itu di Kota Waringin Barat, kemudian pada saat penangkapan, dan di Mabes pada saat di Bareskrim ya, maupun juga situasi yang dihadapi, perasaan yang dihadapi, nuansa yang dihadapi institusi kepolisian, institusi KPK dan pimpinan KPK serta staf. Jadi kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif dari Pak Bambang Wijayanto. Lalu hari berikutnya jam 2 sore kami pertemuan dengan Pak Abraham Samad, Pak Pandu dan Sungkarnai di KPK ya. Juga mendapatkan informasi kenapa Bambang Wijayanto kita undang, karena individual. Kalau pimpinan KPK kita mendatangi karena institusi negara dan pimpinan representasi institusi KPK ya. Lalu mendapatkan banyak informasi, ada fakta, ada informasi terkait dengan yang dihadapi oleh KPK pada saat itu. Lalu hari berikut, hari Rabu, kami melakukan pertemuan dengan pimpinan polisi. Jadi dipimpin oleh Bapak Wakapolri, kemudian ada Irwasum, semua jajaran pengambil keputusan di Trunojoyo, termasuk juga berdua ya, Pak Sompi dan Pak Tito, Dr. Tito Karnavian. Jadi kita semua juga mendapatkan informasi dari perspektif institusional kebijakan kepolisian. Jadi bukan kasus tadi kami mendatangi ke KPK adalah perspektif institusional, kami mendatangi juga supaya lebih imparsial, berimbang untuk mendapatkan informasi. Lalu hari Jumat kami mengundang Kabareskrim dan jajarannya termasuk penyidik ya semua ke Komnas. Kenapa Komnas secara serius bahkan cepat? Tim yang dibentuk ini adalah 30 hari masa kerjanya, tapi kita perkirakan paling lama itu 15 hari sudah selesai laporan kami. Kenapa demikian? Karena ada dua persoalan. Yang pertama adalah ini disharmoni institusi negara. Karena itu Komnas harus masuk menjembatani perdamaian, memediasi perdamaian. Itu satu. Yang kedua, itu adalah ada kasus-kasus individual yang dihadapi. Antara lain Pak Bambang Wijayanto ada 4, kemudian juga di kepolisian yang Pak BG ya juga. Nah itu kasus individual ini tergantung sesuai dengan undang-undang kita
kami Komnas HAM dan SOP, tergantung laporan yang masuk. Kami kan kerja berbasis laporan, pengaduan. Karena itu kasus individual yang masuk ini adalah Bambang Wijayanto yang melaporkan ke Komnas HAM. Maka ini juga tentu kita lakukan penyelidikan terhadap dugaan kriminalisasi yang dihadapi. Ada beberapa hal secara ini kan kami lakukan penyelidikan aspek material dan formil ya. Apa yang dibicarakan tidak mungkin saya sampaikan ke sini karena ini persoalan kami lagi sedang merumuskan kesimpulan. Tapi ada beberapa aspek variabel ya yang kita tentu terkait dengan Kota Waringin Barat misalnya. Jawaban dari kepolisian tidak mungkin saya sampaikan dengan Pak Bambang. Pertanyaan, apakah Pak Bambang Wijayanto adalah seorang perancang, mens rea, sumber informasi, atau dia hanya mentransfer informasi yang bersumber dari orang lain? Kalau orang lain siapa? Nah ini, saya kira ini sebuah pertanyaan yang cukup ya menusuk bagi kepolisian, tapi karena sampai hari ini kepolisian belum menjawab itu, belum mengeluarkan pernyataan. Gambaran yang didapat Komnas apa? Oh nggak boleh kalau itu. Nggak boleh. Nanti kan. Jadi pertanyaan, apakah Pak Bambang itu mens rea yang merancang untuk melakukan manipulasi apa itu kesaksian? Saksi palsu. Ini yang memang harus disampaikan oleh institusi kepolisian. Apa dia itu yang pertanyaan. Yang kedua, ada pertanyaan lain. Jangan polisi juga menganggap belum boleh dibocorkan ke Komnas HAM. Saya semua sudah dibocorkan, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Oh, udah dibocorkan. Saya tahu semua yang sudah disampaikan. Jadi terus yang berikut, dalam mungkin dunia penelitian dan pendidikan tahu ya, kalau secara, saya bukan ahli hukum karena saya sarjana ilmu politik, tapi saya peneliti. Kalau sejauh yang saya tahu, saksi ini kan 68 orang. Kemudian kepolisian hanya mengambil 4 orang. Kemudian dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Apa itu representatif? 68 satu kesatuan informasi, satu kesatuan proses, satu kesatuan fakta, tapi individunya 68 orang berada dalam satu kesatuan. Kemudian kepolisian hanya mengambil 4 orang. Apakah itu adalah representatif? Pemilihan presiden 50 plus 1 kan? 50% per 1. Tapi kan dalam KUHP aja cukup orang itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tidak perlu dia mewakili sebuah orang. Tapi apa yang dialami dalam hukum acara. Itu kalau orangnya berbeda-beda. 68 orang adalah mereka yang saksi terkait dengan satu kasus yang betul, tapi yang dipertanyakan oleh polisi pasti orang 4 ini apa yang dialami dan apa yang dia dengar, yang dia lihat. Ya itu silakan diperdebatkan di pengadilan lah ya. Ya itu yang pertama ya, dalam perspektif penelitian semacam itu ya, representatif atau tidak representatif. Lalu yang berikut, kalau kita mau lihat juga, kasus ini juga pernah dilaporkan ke kepolisian kurang lebih 5 tahun 4 tahun yang lalu ya. Apakah pada saat menetapkan Pak BG sebagai tersangka, kasus yang lama itu dokumennya pernah dipegang nggak? Diuji nggak? Dilihat nggak? Atau jangan-jangan ketahui bahwa kasus ini pernah diuji setelah Pak BG ditangkap? Nah ini juga sebuah pertanyaan yang tentu menjadi pekerjaan bagi pihak kepolisian ya.
Itu ditanyakan nggak oleh Komnas HAM kepada polisi? Saya tidak tahu kalau itu. Nggak ditanya atau tidak, nggak perlu jawabannya. Oh ya, nantilah ya. Itu dari sisi kasus pilkada Kota Waringin Barat. Lalu yang kedua terkait dengan dugaan kriminalisasi. Ya, memang pengertian kriminalisasi kalau pakai basis teori atau basis hukum yang lain mungkin saya kira silakanlah ya. Tapi sejauh yang saya pahami, kriminalisasi itulah melenceng dari hukum, melenceng dari prosedur. Jadi melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpan dari prosedur dan hukum. Oleh karena itu persoalan kriminalisasi terkait dengan penahanan penangkapan Pak Bambang Wijayanto sampai dengan penyelidikan di Bareskrim juga menjadi perhatian Komnas HAM. Oleh karena itu misalnya ada kata-kata sebuah tindakan-tindakan, kata-kata yang menyebabkan ya bertentangan secara hak asasi manusia ya. Misalnya aspek-aspek ini tentu sudah mengemuka di opini publik. Kemudian khusus mengenai Bareskrim juga kita tanya berbagai hal tentang teknis dan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Oleh karena itu mungkin tidak akan lama lagi Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada institusi kepolisian, kepada KPK dan ke Presiden. Kita sudah menyampaikan adanya sebuah laporan kepada Komnas HAM terkait dengan penahanan pimpinan KPK ini. Saya kira itu. Penahanan belum ditahan, baru diperiksa. Ya, ditahan, ditangkap, kemudian diperiksa. Saya kira kira-kira dari udah dengar semua, apa kesimpulan Pak Pine? Kesimpulan kan kami masih belum mengeluarkan kesimpulan, tapi tentu nanti kesimpulan ini kita akan keluarkan dalam waktu yang tidak lama lagi, dalam 1-2 minggu ke depan itu sudah keluarkan. Tapi kesimpulan yang pertama tentu arah kesimpulannya adalah bagaimana kedua institusi kepolisian dan KPK ini bisa kembali damai, harmoni. Itu tujuan. Itu tujuan. Ya, tapi tujuan itu kan arah kesimpulan apa? Baru tujuannya ke situ. Ya, arah kesananya tentu itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana menjaga keharmonisan kedua institusi ya. Yang berikutnya adalah memastikan apakah betul terjadi dugaan kriminalisasi terhadap Bambang Wijayanto dan tidak. Lalu yang berikutnya adalah kita ingin juga menyampaikan kepada publik bahwa institusi KPK ini harus diselamatkan karena ada ketidakharmonisan, ada sebuah kondisi yang tidak nyaman yang dihadapi oleh institusi KPK. Itu akan menghambat proses penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di KPK. Saya kira itu, Pak. Tapi kenapa hanya KPK aja yang harus diselamatkan? Polri-nya nggak perlu diselamatkan? Kita sudah banyak menyelamatkan Polri, dan dalam hal ini juga kan sudah bertemu dengan pimpinan Polri. Kemudian juga kita sudah mengundang Kabar Eskrim, adalah bagian dari Save KPK dan Save Polri. Saya kira itu. Jadi sementara itu dulu ya. Belum boleh kita gali lebih jauh ya. Saya belum ada kita punya SOP ya. Jadi sangat tidak mungkin saya bisa sampaikan aspek-aspek material dan formil yang kita lakukan penyelidikan. Baik, Pak Pigai, saya mau ke Pak Arlan ya. Pak Arlan Fakra, Koordinator Gerakan Anti Korupsi Indonesia. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kumpulan organisasi anti korupsi
di daerah-daerah di seluruh Indonesia, dan keberadaan kami di Jakarta itu karena persoalan-persoalan korupsi di daerah itu tidak ditangani dengan cukup baik oleh lembaga-lembaga peradilan lain di daerah. Lembaga penegak hukum maksudnya? Lembaga penegak hukum. Sehingga sejak 2004 kita selalu menyampaikan kasus-kasus korupsi di daerah ke KPK sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pasal 41. Itulah saya kira landasan dari masyarakat sipil bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, bahwa mungkin pertanyaan saya, apa pendapatnya terhadap kontroversi antara KPK dan Polri ini? Kalau kami melihat dari jauh dari daerah bahwa kekisruhan yang terjadi di Jakarta itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak perlu terjadi, apalagi kekisruhan ini sekarang sudah merembet jauh kemana-mana, sehingga kami berpikiran meloncat ke depan, apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya kedua lembaga ini kembali bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Saya akan mengingatkan kita semua bahwa harapannya pimpinan KPK yang ada sekarang soft landing. Dia akan habis masa jabatannya pada Desember 2015, dan saya berharap pimpinan KPK yang ada sekarang bisa bertahan sampai Desember. Sekaligus kita dari daerah-daerah mengingatkan bahwa sekarang sudah bulan Februari dan pimpinan KPK yang baru harus dilantik dipilih di bulan Desember. Jadi ada waktu sekitar 10 bulan. Saya khawatir kalau ini persoalan berlarut-larut, maka nanti akan terjadi lagi seleksi pimpinan KPK cuma 6 bulan, dan kemudian bapak-bapak di Komisi 3 menganggap bahwa ini terburu-buru, tidak ada calon yang baik. Nah, saya meloncat berpikir ke depan bahwa ini KPK harus diselamatkan. Caranya adalah kita akan segera mengusulkan supaya terjadi seleksi untuk pimpinan KPK yang baru. Nah, ke belakang seperti apa? Ke belakang, kalau kita mau selamatkan KPK, bahwa proses-proses yang ada di dalam KPK itu harus dijalankan. Dulu ada proses misalnya soal komite etik. Kalau apa yang dituduhkan terhadap pimpinan-pimpinan KPK sekarang kemudian diperdebatkan terus di media, tetapi proses-proses yang ada di dalam KPK tidak dijalankan, maka saya khawatir ini berlarut-larut, kemudian mengganggu kinerja KPK, mengganggu kinerja Polri, kemudian ini tidak terselesaikan. Dari daerah kita harapannya seperti itu, supaya kasus-kasus korupsi di daerah itu kembali bisa diproses di Jakarta, karena di daerah boleh dikatakan pemberantasan korupsi yang gencar di Jakarta ini di daerah biasa-biasa saja, kecuali pimpinan-pimpinan daerah yang memang baik, kemudian dia melakukan perubahan sistem dan segala macam, itu baiklah daerah tersebut. Tetapi di daerah lain sama saja seperti biasa, yang jauh dari pantauan media yang jauh, itu biasa korupsi terjadi begitu saja dan tidak ada perubahan. Malah kita melihat semakin banyak. Oleh karena itu, saya kembali mengingatkan bahwa ini harus diselamatkan, harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Tentu banyak orang di Jakarta, banyak pemikir, banyak segala macam bisa menyelesaikan ini, begitu. Posisi Polri kita tahu bahwa keberadaan KPK adalah untuk memperbaiki institusi-institusi penegak hukum lainnya. Tetapi ini sudah 12 tahun KPK berada, ini masuk akan KPK jilid 4. Institusi-institusi penegak hukum lainnya memang mereformasi dirinya dengan lambat. Oleh karena itu kita berharap dia juga mereformasi dirinya dengan cepat, sehingga bersama-sama KPK dia memberantas korupsi di seluruh Indonesia. Dan kita tahu bahwa jangkauan penegak hukum ini
jauh lebih luas daripada jangkauan KPK. KPK dibatasi oleh undang-undang untuk hal-hal tertentu, misalnya soal penyelenggaraan negara dan penegak hukum, kasus yang minimal 1 miliar. Kalau institusi penegak hukum lain baik, maka ini akan prosesnya akan cepat. Itulah harapan kita dari daerah-daerah. Semoga ini cepat terselesaikan dan kemudian berjalan kembali seperti sedia kala. Itu harapan kita sebagai pemula. Ibu Ratna Sarumpait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kebayang nggak ya kayak apa rakyat melihat kondisi ini? Pernah nggak terpikirkan gitu oleh para penentu kebijakan, entah itu DPR, Presiden gitu, bahwa ada rakyat yang menunggu supaya ini tidak menjadi tontonan yang sebenarnya udah mendekati menjijikkan. Rakyat butuh dilindungi. Rakyat membutuhkan penegakan hukum. Dan rakyat mempercayakan itu pada kepolisian. Jadi kondisi sekarang ini gak menolong sama sekali dan gak membuat rakyat juga bersimpati pada siapa-siapa, kecuali itu cewek-cewek didandanin terus bawa gambar-gambar gitu. Buat apa gitu? Dan itu terkesan mau dipecah belah maksudnya. Jadi ada yang pro KPK, ada yang pro. Rakyat butuh dua-duanya. Rakyat butuh ada pembersihan korupsi. Rakyat butuh kepolisian yang bersih. Jadi jangan, ini saya lihat, saya nggak tahu ya, ini saya sampai takut waktu tadi saya dihubungi untuk ikut bicara di sini. Saya agak punya ketakutan karena saya takut saya salah ngomong. Karena kata harmoni misalnya, harmoni apaan? Kok ngomongin harmoni? Profesional aja itu udah harmoni. Nanti kita kayak ngomongin lagu cinta. Kalau kita ditanya sama rakyat, kamu cinta siapa nih, KPK atau kepolisian? Ya dua-duanya harus dicintai. Dan karena cinta itu juga rakyat menuntut kebenaran. Rakyat menuntut kepolisian benar-benar bicara seperti apa yang diharapkan. Jadi jangan kayak bela-bela teman gitu. Tersangka loh, penegak hukum tersangka mau jadi kepala polisi pula. Saya mungkin nangis badar kalau dia diangkat. Sorry, this is my personal opinion. Kalau seorang tersangka memilih kepolisi, memimpin kepolisian Republik Indonesia, muka ini mau ditaruh di mana gitu. Jadi kita berpikir waras lah, jangan dibikin ini kayak polemik seolah-olah ada suami istri lagi berseteru. Nggak ada. KPK lahir justru karena kepolisian tidak mampu memberantas korupsi. Itu sejarahnya. Jangan sakit hati karena itu sejarahnya. Jadi nggak perlu kepolisian kecil hati. By history memang udah begitu. Jadi kalau mau kepolisian dicintai rakyat dan betul-betul menjadi bagian dari menyelamatkan bangsa ini, koreksi diri, introspeksi. Tadi banyak sekali yang membisikkan sama saya, banyaknya laporan-laporan masuk ke kepolisian, dan saya yakin karena kita 240 juta rakyat Indonesia, pasti dong masuk ke laporan ke kepolisian, pasti saya rasa sehari itu ada 5.000, iya kan? Jadi kalau kita bertengkar terus begini, siapa yang mau ngurus itu? Saya pribadi ngalamin kok, saya dikecewakan kepolisian. Ngalamin kok, banyak yang mengalami itu. Mudah-mudahan ini jadi pemicu buat kepolisian untuk coba cerminlah, perbaiki diri. Menurut Ibu siapa yang salah kalau keadaan? Wah, aku nggak mau menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Sekarang gini ya,
Justru ini yang aku takut, Pak. Aku takut dia katakan ini salah, ini nggak salah, karena aku tidak di posisi itu. Aku bukan pengadilan. Bukan, penyebab lah dari ini jadi begini, penyebabnya apa? Ya mungkin presiden kita. Enggak sih? Enggak sih? Ya enggak sih? Ya artinya kalau aku jadi presiden, untungnya saya memang nggak presiden, sayang juga ya. Kalau aku jadi presiden, aku tidak akan calonkan seorang yang sudah walaupun telat. Jadi jangan kita mempertuhankan undang-undang, karena undang-undang itu bikinan manusia, bukan pula kitab suci, ya kan? Jadi walaupun menurut undang-undang kalau udah masuk ke DPR, lalu udah disetujui DPR, lalu muncul tuduhan tersangka, lalu dianggap adalah benar, harus dilantik. Kalau tidak nanti maka nah, dia kan udah mencalonkan sebelum ditetapkan jadi tersangka. Kalau presiden, presiden mengajukan ke DPR sebelum jadi tersangka. Iya, makanya. Jadi saya tahu. Lalu sesudah disetujui oleh DPR menjadi tersangka. Apakah kita nggak boleh salah, terlambat? Apakah karena keterlambatan laporan ini lalu orang ini jadi nggak tersangka, lalu layak juga dibuat jadi Kapolri? Nggak bisa, akal nalar dari rakyat tidak akan nyambung ke urusan kayak gituan. Disitulah gunanya ada presiden. Presiden punya hak prerogatif untuk membuat keputusan dan untuk membuat surat keputusan yang bisa menganulir, iya kan? Ya nggak sih? Aku so tahu nggak? Ya nggak? Iyalah, keputusan DPR menyetujui dan keputusan presiden yang mengajukan itu tidak harga mati gitu. Lalu ketika ada pengajuan bahwa ini tersangka, tiba-tiba seolah-olah kalau dilantik, hati-hati loh, nanti itu dosa pada konstitusi. Udah, bangsa ini banyak dosanya sama konstitusi, udahlah yang kayak gini dulu kita selamatkan. Menurut Ibu, wajar tidak kalau KPK selama ini udah dapat data tentang BG dan tiba-tiba ketika udah mau jadi Kapolri baru itu dinyatakan sebagai tersangka? Siapa? Pak Bambang? Ya, bukan, Budi Gunawan. Aku sih masuk akal aja. Jadi sekarang kalau kita mau berpikir positif, ya, aku nggak mau diseret ke politik bahwa si Samad katanya berpolitik, ya berpolitik itu juga salah, ya. Tetapi kalau memang Samad itu datang dari atau KPK datang dengan pikiran wah daripada kita dapat Kapolri koruptor, ini dilaporkan saja, gitu kan bisa aja. Secara hukumnya atau aturan main tata hukumnya aku nggak ngerti. Tetapi kalau buat aku itu sangat masuk akal. Mencegah kemungkinan kita jadi punya Kapolri yang tersangka gitu. Sekarang kan jadi dibawa nih kemana-mana, kita ribut membicarakan perselingkuhannya si Samad dengan PDIP dan segala macam. Oke, so what gitu loh. Emang dia salah? Emang aku juga nggak begitu happy sama KPK. Jangan dikira juga saya happy sama KPK. Saya juga nggak happy. Tapi tidak berarti bahwa kita karena ini lalu mari kita dukunglah polisi ini. Polisi ini tersangka kan? Jadi, kesimpulan Ibu lihat keadaan ini jijik. Ya tadi jijik kata Ibu kan? Ya jijik lah. Masa kita 2 minggu nih malah ada yang open house, jadi kayaknya happy gitu, minta pendapat lah. Kan presiden sudah ada tim independen, udah dikasih masukan, nggak dijalankan, malah panggil politisi. Buat apa? Buat apa? Nanti dulu dong. Jangan berebut dong. Jangan melanggar jadi aku kalau menurut aku ya, jadi gini, KPK didirikan memang ada masalah. Ini ya, ini bukan pura-pura. Tidak ada orang boleh pura-pura mengatakan mencintai kepolisian, karena itu memang cinta yang tidak terbantahkan. Emang harus dicintai, mau bilang apa orang kepolisian. Emang negara ini kalau nggak ada kepolisian kita mau kemana? Itu cinta kita sebelum kita lahir, kita udah cinta. Iya. Ketika kita meninggal kita masih cinta. Iya, sampai selama-lamanya. Makanya aku mau meninggal dengan melihat kepolisian ini bersih. Jadi, dan untuk itu harus ada keberanian. Saya nggak percaya kalau semua orang-orang petinggi di kepolisian itu bobrok. Ada banyak orang loh Pak, ya ini supaya didengar oleh pihak kepolisian bahwanya ya bagaimana mau beres, pastilah semua membelain BG, kan orang jenderal-jenderalnya semua koruptor. Aku nggak terlalu percaya itu. Barangkali banyak yang koruptor tapi tidak semua. Betul, kita lihat Bu sejenak.